Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fani Firmansyah dari kelas manajemen pagi A semester 2 NPM 0120076341. Di sini saya akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 21 atau bisa disebut juga tentang PPh pasal 21. Apa itu PPh pasal 21? PPh pasal 21 adalah pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seseorang wajib pajak, orang pribadi dalam negeri atas pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukannya. PPh 21 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang, sementara di sisi lain PPh 23 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh suatu badan. Umumnya PPh 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem pengajian suatu perusahaan, namun sebenarnya PPh 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya. Perlakuan atas PPh 21 yang sangat bervariasi tergantung pada jenis penghasilannya. Ada berbagai kategori jenis penghasilan yang dikenakan PPh 21, seperti 1. Penghasilan bagi pegawai tetap. 2. Penghasilan bagi pegawai tidak tetap. 3. Penghasilan bagi bukan pegawai. 4. Penghasilan yang dikenakan PPh 21 final. 5. Penghasilan lainnya. Undang-Undang PPh 21. Sebelum mengetahui tentang subjek pajak dan objek pajak, ketahui ketentuan hukum yang berlaku untuk PPh 21 dengan mengacu pada aturan-aturan yang terkait seperti berikut. 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sampai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan. 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252 PMK 03/2008 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pajak, jasa, dan kegiatan orang pribadi. 3. Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per/16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 atau pajak penghasilan pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan orang pribadi. 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 PMK.010/2006 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan menimbang pajak penghasilan. Peraturan Pemerintahan Nomor 68/2009 tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Wajib pajak PPh 21. Peraturan Pajak pasal 21. Wajib pajak atas PPh pasal 21 adalah pegawai menerima uang pesangon, pensiun, tunjangan hari tua, jaminan hari tua, ahli waris, dan wajib pajak kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa. Wajib pajak yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut. 1. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari akuntan, arsitek, pengacara, dokter, konsultan, aktuaris, penilai, dan notaris. 2. Bintang film, pemain musik, penyanyi, pembawa acara, bintang iklan, bintang sinetron,
peragawan, kru film, sutradara, fotomodel, pelukis, pemain drama, penari, pemahat, dan seniman lainnya. 3. Olahragawan, pelatih, penyuluh, pengajar, penasehat, moderator, dan penceramah. 4. Peneliti, pengarang, dan penerjemah. 5. Penyediaan jasa komputer dan sistem aplikasi, fotografi, teknik, telekomunikasi, ekonomi, elektronika, sosial, dan penyediaan jasa panitiaan. 6. Petugas dinas luar asuransi, direct selling distributor, perusahaan multilevel marketing, petugas penjaga barang dagangan. 7. Dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap perusahaan atau anggota dewan komisaris, penerima penghasil atau keikutsertaan dalam kegiatan seperti peserta perlombaan dan seni dalam segala bidang termasuk perlombaan olahraga, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ketangkasan, dan jenis perlombaan lainnya. 8. Peserta pertemuan sidang, konferensi, kunjungan kerja, dan peserta rapat pendidikan dan pelatihan, peserta kegiatan lainnya. 9. Mantan pegawai. Objek pajak PPh pasal 21. Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21. 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. 2. Penghasilan sehubungan dengan pemutus hubungan kerja dan penghasil sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain jenis. 3. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, upah yang dibayarkan secara bulanan. 4. Imbalan kepada pegawai antara lain berupa honorium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan jasa kegiatan yang dilakukan. Tarif PPh pasal 21. Penghasilan kena pajak PKP. Menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor /32/PJ/2015, penghasilan kena pajak adalah pegawai tetap dan menerima pensiun berkala dikenakan PKP sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak PTKP terbaru, sementara pegawai tidak tetap dikenakan PKP sebesar penghasilan bruto dikurangi penghasilan tidak kena pajak PTKP terbaru. Sedangkan untuk pegawai yang termuat dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor /32/PJ/2015 pasal 3 huruf C dikarenakan sebesar 50% atas PKP dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP dalam satu bulan. Penghasilan tidak kena pajak PTKP. Penghasilan tidak kena pajak PTKP merupakan pendapatan yang tidak dikenai pajak penghasilan seperti yang termuat dalam PPh pasal 21. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, penghasilan yang tidak dikenakan pajak PTKP dijelaskan sebagai pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar wajib pajak beserta keluarga dalam 1 tahun, maka tidak termasuk dalam PPh pasal 21. Berdasarkan PMK nomor 101/PMK.010/2016, wajib pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan apabila penghasilan wajib pajak sama atau tidak lebih dari 54 juta. Objek penghasilan tidak kena pajak dipaparkan sebagai berikut. 1. 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. 2. 4.500.000 tambahan untuk pajak yang kawin.
3. 54 juta untuk istri yang memiliki jumlah penghasilan tersebut telah digabungkan dengan penghasilan suami. 4. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga kandung serta keluarga dalam garis keturunan serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarganya. Tarif progresif PPh 21 berdasarkan pasal 17 ayat 1 UU PPh, perhitungan tarif pajak pribadi menggunakan tarif progresif sebagai berikut. 1. Penghasilan sampai dengan 50 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 5%. 2. Penghasilan 50 juta sampai 250 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 15%. 3. Penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta per tahun dikenakan tarif sebesar 25%. Penghasilan di atas 500 juta per tahun dikenakan tarif pajak sebesar 30%, sedangkan untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif sebesar 20%, lebih tinggi daripada wajib pajak yang telah memiliki NPWP. Rumus dan cara penghitungan PPh 21. Perhitungan PPh 21 dilakukan dengan mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto dari penghasilan yang ditetapkan. Umumnya, penghasilan yang diterima atau diperoleh tersebut akan dikurangi dengan unsur pengurangan yang juga ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Rumus cara menghitung PPh 21 sebagai berikut. PPh 21 sama dengan tarif pajak kali penghasilan dikurangi pengurangan. Bagi pihak penerima penghasil yang belum memiliki NPWP, perhitungan dilakukan dengan mengembalikan 20%, 120% dengan total pajak yang terutang. PPh 21 harus dibayar 120% kali PPh 21 terutang. Contoh perhitungan PPh 21. Penghasilan tetap. Satria adalah seorang karyawan swasta yang mulai bekerja di PT Harapan Kreasi pada bulan Januari 2018 dengan status menikah dan mempunyai 2 orang anak. Gaji pokok Satria adalah sebesar 10 juta per bulan dengan tambahan tunjangan pada bulan Januari 2018 dari perusahaan sebagai berikut. Tunjangan lembur 1 juta, tunjangan komunikasi 300.000, tunjangan transportasi 500.000. Selain itu, perusahaan juga mengikuti program BPJS dan BPJS Ketenagakerjaan yang menimbulkan iuran yang harus dibayarkan sebagai berikut. Jaminan kesehatan oleh perusahaan 4% dan oleh karyawan 1%. Jaminan kecelakaan jaminan kecelakaan kerja oleh perusahaan 0,24%. Jaminan kematian oleh perusahaan 0,3%. Jaminan hari tua perusahaan 3,7% dan oleh karyawan 2%. Jaminan pensiun oleh perusahaan 2% dan oleh karyawan 1%. Maka perhitungan PPh pasal 21 sebagai berikut. Januari 2018 gaji pokok 10 juta, tunjangan lembur 1 juta, tunjangan komunikasi 300.000, tunjangan transportasi 500.000. Penghasilan dari pemberi kerja per bulan total 11.800.000. Jaminan yang dibayarkan oleh pemberi kerja, jaminan kesehatan 4% sama dengan 320.000, jaminan kecelakaan kerja 0,24% sama dengan 24.000, jaminan kematian 0,3% sama dengan 30.000, penghasilan bruto per bulan sama dengan 12.174.000, pengurangan biaya jabatan 5% kali PH titik bruto sama dengan 500.000, jaminan hari tua atau karyawan 2% sama dengan 200.000, jaminan pensiun karyawan 1% sama dengan 77.035 rupiah. Pengurangan biaya jabatan 5% kali PH bruto sama dengan 500.000. Penghasilan neto per bulan 11.396.965 rupiah. Penghasilan neto per tahun sama dengan 136.763.580
PH. Tidak kena pajak PTKP K-2 sama dengan 67.500. Kena pajak PKP sama dengan 69.263.000. Kena pajak dikurangi perbulatan keribuan terdekat. Pajak 21 terutang setahun 12 bulan sama dengan Rp5.389.450. PPh 21 terutang Januari 2018 sama dengan Rp449.120. Berarti PPh 21 yang harus dipotong oleh PT Harapan Kreasi pada bulan Januari 2018 adalah sebesar Rp449.120.083. Cara pelaporan SPT PPh 21. SPT masa PPh Pasal 21 adalah surat pemberitahuan untuk melaporkan tentang pajak penghasilan karyawan di Indonesia. Batas waktu pembayaran jatuh pada tanggal 10 bulan berikutnya, diikuti oleh batas akhir waktu lapor pajak yaitu setiap tanggal 20. Untuk mengetahui lebih jelas tentang cara lapor pajak PPh 21, berikut tahapan wajib Anda ketahui. 1. Login aplikasi e-faktur dengan akun PKP yang sudah Anda miliki, masukkan NPWP dan password serta kode keamanan yang tertera. 2. Akan munculnya pilihan A menu yaitu e-billing, e-form, dan e-filing. Klik e-filing untuk melakukan SPT PPh 21. Pilih file SPT masa PPh pasal 21 yang ingin Anda laporkan dalam bentuk CSV dan PDF. Namun pastikan nama kedua file tersebut sudah sama. Setelah itu Anda dapat klik Start Upload, maka muncul pesan bahwa proses upload selesai. Selanjutnya Anda akan diminta untuk meminta kode verifikasi. Klik OK dan akan muncul kode rincian SPT yang akan dilaporkan serta kolom kode verifikasi serta diambil kode verifikasi dengan klik yang dimaksud. Anda bisa copy verifikasi yang dikirimkan ke email Anda dan masukkan ke kolom kosong. Sudah memastikan SPT yang kode verifikasi sudah benar, klik kirim SPT. Selanjutnya cek email kembali untuk memastikan Anda mendapatkan tanda terima laporan SPT masa PPh 21 secara online atau bukti penerimaan elektronik BPE. Simpan bukti tersebut sebagai tanda Anda sudah berhasil melakukan cara lapor SPT masa PPh pasal 21 online. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.